Pemerintah memastikan untuk menempuh langkah banding terkait dengan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait dengan larangan ekspor nikel. Di sisi yang lain, hilirisasi bahan mentah logam juga terus dilanjutkan pemerintah. Apakah keputusan untuk melanjutkan hilirisasi di saat upaya banding ke WTO ini tepat dilakukan? Bagaimana nasib hilirisasi setelah putusan WTO? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum Universitas Indonesia yang juga pernah menjadi kuasa hukum pemerintah pada saat gugatan arbitrase International India Metals Ferroalloys, Teddy Anggoro. Mas Teddy, selamat siang. Selamat siang, Mas Leo. Ya, Mas Teddy, upaya banding sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan putusan WTO yang mengalahkan Indonesia di dalam gugatan oleh Uni Eropa. Apakah itu Anda lihat langkah yang tepat yang bisa memenangkan Indonesia terbalik nanti di keputusan banding atau seperti apa, Mas Teddy? Baik, terima kasih, Mas Leo. Ini memang jadi pemberitaan di banyak tempat ya saat ini ya. Sebenarnya kalau saya melihat Indonesia sebenarnya cukup berpengalaman kaitan dengan gugatan di WTO, karena ini setidaknya kalau saya catat sudah perkara yang keempat ya. Dulu pernah ada gugatan di mobil Timor, pernah ada gugatan mengenai kemasan rokok, kemudian ada juga terakhir itu Amerika kan mengenai barang-barang hortikultura kita. Nah ini yang terakhir. Cuma yang kemarin itu, yang ketiga itu nggak jadi isu karena memang mungkin nggak jadi concern presiden. Yang ini jadi concern presiden. Nah kalau saya lihat ya, memang upaya yang tersedia, yang paling mungkin gitu ya, itu adalah banding, melakukan appeal. Nah appeal ini yang perlu dipahami gitu ya, dia akan berbeda proses pemeriksaannya dengan ketika proses panel. Karena kalau proses panel kan kita bicara pemeriksaan fakta ya. Nah, istilahnya itu point of fact. Nah, kalau di appeal ini kita substansinya lebih tersimplify lagi. Ini point of law. Jadi kita udah nggak boleh lagi ngomongin mengenai fakta-fakta gitu ya. Nah, saya melihat sebenarnya kalau point of law, ini pengamatan saya nggak terlalu yakin bahwa kita punya argumentasi hukum yang cukup kuat. Kenapa? Karena lagi-lagi ini perkara yang muncul di WTO. Yang di WTO itu kan sudah ada prinsipnya ya. Jadi kan kayak GATT, GATS, TRIPS itu kan semua kan turunan saja gitu ya. Prinsipnya kan jelas bahwa tidak boleh ada diskriminasi yang orang kenal dengan most favored nation, kemudian juga tarif binding, tarifnya harus jelas, predictability, terus instrumen perlindungan lokal itu hanya melalui tarif, nggak boleh dengan cara-cara yang lain gitu ya. Jadi saya pikir karena memang nuansa hukumnya adalah hukum perdagangan internasional, kita nggak punya chance yang bagus tuh kalau bicara tentang argumentasi. Satu hal. Ya, tapi yang saya bisa tangkap saat ini adalah appeal ini kan sekarang lagi posisi stagnan, dikarenakan kan WTO ini kan sifatnya kan dia konsensus ya, jadi istilahnya itu single undertaking kan. Jadi kalau ada satu nggak setuju, maka tindakan-tindakan itu atau putusan nggak bisa dijalankan. Nah, kebetulan di appeal body ini Amerika itu menolak karena Amerika ngerasa WTO yang dia bangun kok malah banyak merugikan dia gitu ya. Nah artinya appeal body ini sekarang lagi nggak ada SDM-nya. Terakhir tahun 2020 selesai. Nah kita harus ambil manfaat dari situ tuh sebenarnya. Jadi karena appeal body-nya nggak ada, maka kita tuntaskan hak kita untuk mengajukan appeal. Artinya putusan yang saat ini kan menjadi unexecutable, gitu, nggak bisa dieksekusi. Gitu. Itu aja mungkin dari sisi manfaat kita ya, dengan kita mengajukan banding ini. Gitu. Kalau melihat sekarang, Mas Teddy, bahwa tadi ya appellate body-nya yang lagi kosong, tapi kan ini pertanyaannya adalah begini, di beberapa kasus yang tadi Anda sudah sebutkan, salah satunya tadi mobil nasional ya, kalau kita baca sejarahnya, di situ kan akhirnya Indonesia kalah dan harus mencabut keputusan presiden terkait dengan mobil nasional tadi, mobil Timor yang Anda katakan. Apakah kemudian kalau kita lanjutkan, maksud saya pemerintah Indonesia lanjutkan untuk banding melawan Uni Eropa dalam sengketa ekspor nikel ini, maka kemungkinan besar Indonesia tidak akan menang atau bagaimana maksud Anda, Mas Teddy? Enggak. Kalau saya melihat begini, saya melihat
kan sebenarnya ada dua aspek ketika kita berperkara ya. Yeah. Tadi yang saya bilang satu aspek fakta. Aspek fakta itu kan udah nggak boleh kita utak-utik lagi karena sudah selesai di level panel gitu ya. Nah kemudian sekarang ini cuma bisa bicara dengan point of law, jadi aspek hukumnya. Nah aspek hukumnya kan hukum perdagangan internasional yang saya bilang tadi, prinsip-prinsip WTO itu kan yang non diskriminasi, most favored nation, kemudian national treatment, yang semua itu memang harus membuka diri kita gitu. Nah saya nggak terlalu yakin dengan argumentasi secara hukum, tapi tadi dengan kekosongan apel ini, saya berpikir itu akan menimbulkan suatu keadaan di mana putusan dari panel itu nggak bisa untuk dilaksanakan atau dieksekusi. Karena kesalahan bukan di kita kan. Kita sedang mengajukan upaya itu, tapi memang lembaga apel bodinya itu lagi nggak ada nih orang gitu kan. Tidak ada anggotanya. Jadi kurang lebih pemerintah sekarang harusnya bisa bernafas lebih lega kan mengenai ancaman-ancaman bahwa akan dipaksa untuk ini, itu kan yang disebut dengan retaliasi kan. Tapi retaliasi itu kan levelnya kan setelah selesai tahapan ini semua, maka kan ada yang namanya tindakan implementation kan. Itu kan pelaksanaan dari putusan panel yang dilakukan oleh dispute settlement body-nya ini. Nah kalau misalnya kita menolak, nggak mau melaksanakan gitu ya, baru dia bisa paksakan namanya retaliation. Nah retaliation yang dipaksa itu ada 3 nih. Iya. Ada 3 Mas Leo. Ada yang pertama retaliation-nya terhadap barang yang disengketakan. Jadi sekarang misalnya dia paksa, ya pemerintah nggak bisa ngelarang. Sebenarnya kan eksportir ini bisa aja dia mengirim barang kan. Cuma kan dia takut melanggar peraturan pemerintah. Jadi didesakkan untuk business to business begitu. Padahal ada hukum negara yang mengatasinya sebetulnya ya. Benar, tapi kalau dengan konsep retaliasi tadi, hukum negara itu kan dianggap sudah melanggar dengan prinsip perdagangan internasional kan, jadi nggak bisa dipakai. Baik, nah Pak. Mas Teddy. Mas Teddy, ini kan prosesnya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun banding kalau tadi ada anggota appellate body itu ya. Tapi pertanyaannya begini, dalam kondisi sekarang pemerintah melihat bahwa akan banding di sengketa nikel, tapi sudah mengatakan akan juga melarang ekspor bauksit. Juga mungkin timah juga akan dilanjutkan larangannya. Dengan melihat kepentingan nasional yang memang kita bisa mengerti alasan dibalik tindakan pemerintah, bagaimana sebetulnya pemerintah harus membentengi diri supaya kemudian kalau ada yang menggugat di WTO, karena kita masih anggota WTO, kita bisa tidak kembali seperti kasus nikel ini, Mas Teddy. Baik, Pak Leo. Jadi kalau saya lihat kekalahan kita ini, gitu ya, ini sebenarnya lebih kepada kita itu nggak bisa berargumentasi di standingnya lawan. Jadi kita nggak bisa berargumentasi di standingnya si Uni Eropa. Karena pengalaman saya begini Pak, kalau kita ini kan kalau yang saya tangkap ya, saya sih nggak mendetaili, nggak detail tentang ini. Kalau saya tangkap, mereka mempermasalahkan mengenai larangan ekspor. Tapi kita bilang, gitu ya, argumentasi kita karena ini kepentingan nasional, itu 2 hal yang maksudnya nggak pas gitu Pak. Harusnya kita challenge isu ketika dia bilang ini larangan ekspor, ini diskriminasi buat dia, dan kita mau bilang ke dia, justru dengan saya ekspor ke Anda, itu diskriminatif buat saya. Jadi isunya harus isu yang sama. Ini kan pengalaman Mas, saya bela pemerintah, ya kita orang menggugat kita harus bawa tone yang sama dengan dia, nggak bisa kita loncat ke yang lain. Subjeknya harusnya sama begitu ya, subjek hukumnya ya. Iya, jadi kalau saya bilang kan sesimpel itu aja, kita tinggal hitung-hitungan. Kalau kita ekspor ke Anda, berapa keuntungan Anda? Kalau saya ekspor ke Anda, berapa keuntungan saya? Sedangkan saya pemilik gitu loh Mas maksudnya. Kedepan bagaimana supaya kemudian upaya pemerintah yang tentunya baik ya kita sambut untuk mengambil nilai tambah dari barang mentah yang diekspor ini tetap ada di Indonesia, tapi tidak melanggar kesepakatan. Ini kan otomatis sebenarnya melanggar kesepakatan di tengah jalan. Bagaimana supaya itu bisa dilakukan, kepentingan nasional teramankan, tapi kita tidak sampai kemudian teralienasi dalam pergaulan atau perdagangan internasional, Mas Teddy? Ya, Mas Leo. Jadi kalau saya, Mas Leo, kan sebenarnya di WTO itu juga sudah dikasih tuh. Jadi kalau misalnya kita mau melindungi produk dalam negeri, maka satu-satunya cara itu harus melalui mekanisme tarif. Jadi mungkin biaya ekspor kita naikkan gitu ya, untuk kemudian menyeimbangkan dengan kebutuhan kita. Kemudian perlahan-lahan mungkin
yang saat ini menjadi eksportir, ya kita mesti perketat lagi untuk memberikan izin dia sebagai pelaku usaha yang bisa mengekspor gitu. Jadi kita sehingga memang harusnya bertahap, Mas. Kan nggak bisa ya kita masuk di percaturan dunia gitu kan, yang semuanya itu memang menghendaki kekayaan alam kita gitu ya. Mau nggak mau kan kita nggak bisa langsung yang brak gitu. Nah, saya nggak ngerti nih Pak Presiden dibisikin apa gitu kan, sehingga kok jadinya terburu-buru, tapi kan akhirnya kita cukup shock gitu kan. Harusnya pelan-pelan kita siapin strateginya sehingga nggak perlu sampai ada menang kalah gitu. Tujuan yang baik tentunya juga harus digunakan, menggunakan strategi yang baik dan cerdik ya, untuk kemudian tidak membuat jadi bumerang untuk pemerintah dan untuk bangsa kita. Untuk saat ini kita berterima kasih untuk pencerahan yang sudah diberikan oleh pengamat hukum bisnis Universitas Indonesia, Teddy Anggoro. Mas Teddy, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak, Mas Leo.